Biasanya, ketika kamu sakit atau kamu sedang berada di sekolah, badan kamu merasa tidak enak, pasti guru kamu langsung memegang dahi kamu. Apakah itu cukup untuk menentukan suhu yang ada di badan kamu atau memerlukan alat ukur? Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Nabila Zafira dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas A6. Di sini saya mau memaparkan mengenai materi suhu. Sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, jadi suhu itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur panas atau dingin dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat, dingin, dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Menurut Tricahyo 2007, dalam buku Penyehatan Udara menyatakan bahwa suhu adalah keadaan panas dinginnya suatu udara. Daerah tropis memiliki suhu udara yang tertinggi di muka bumi, dan semakin ke kutub suhu udaranya akan semakin rendah. Lalu, jika berdasarkan datarannya, dataran rendah cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dataran tinggi. Semakin tinggi permukaan tanah, maka suhunya juga akan semakin rendah, seperti suhu dinginnya yang akan dirasakan merusuk ke tulang jika sedang berada di gunung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suhu adalah ukuran kuantitatif yang artinya dapat diukur seberapa panas atau dinginnya suatu. Suhu bisa diukur karena adanya energi kinetik. Jadi, bila semakin besar energi suatu benda, maka semakin tinggi suhu benda tersebut. Tingkatan suhu ini dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan termometer. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan tadi, dapat diketahui bahwa suhu sebuah benda dapat berubah menjadi panas atau dingin. Tentu, ada banyak hal yang menjadi penyebab sebuah benda memiliki suhu rendah atau tinggi. Jadi, apa aja sih faktor-faktornya? Faktor yang mempengaruhi suhu, yang pertama, jumlah radiasi yang diterima. Maksudnya apa sih? Maksudnya, jumlah radiasi yang diterima suatu benda pastinya dalam per hari, per bulan, per tahun, atau per musim, jumlahnya akan berbeda. Yang kedua, pengaruh tempat atau elevasi. Elevasi tersendiri didefinisikan yaitu ketinggian suatu objek dari titik tertentu. Hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi suhu. Yang ketiga, angin. Hah? Angin? Ya, secara tidak langsung oleh pembawaan angin, apakah angin itu membawa panas atau dingin? 4. Panas laten, yakni panas yang disimpan di dalam atmosfer bumi. Yang kelima, tanah. Maksudnya, tipe tanah juga mempengaruhi suhu. Semakin gelap tanah, semakin tinggi pula indeks suhunya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, ada intensitas sinar matahari. Sudut datangnya sinar matahari juga mempengaruhi suhu. Sudut datangnya sinar matahari yang lurus akan jauh lebih panas jika dibandingkan dengan yang sudut datangnya matahari dari arah miring. Manusia memiliki tangan yang bisa merasakan suhu. Namun, perasaan dingin dan panas suatu benda yang bisa dirasakan oleh masing-masing manusia tidaklah sama. Ukuran tersebut hanyalah ukuran
kualitatif atas suhu suatu benda. Maka untuk menyatakan suhu dengan sama antara satu orang dengan orang lainnya dibutuhkan alat pengukur suhu yang dapat menyatakan suhu secara kuantitatif. Alat bantu pengukur suhu ini dinamakan dengan termometer. Jadi pertanyaan yang tadi sudah terjawab ya. Kita lanjut yuk. Macam-macam alat pengukur suhu. Yang pertama, termometer klinis. Termometer ini biasa dipakai oleh dokter untuk mengukur suhu badan pasiennya. Alat ini memang dipakai di bidang kesehatan sebagai pendeteksi adanya penyakit pada tubuh seseorang. Yang kedua, termometer ruangan. Termometer ini merupakan alat pengukur suhu yang dipakai di suatu ruangan untuk memantau suhu di sana. Alat ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di 4 musim. Gunanya untuk mengatur suhu di dalam ruangan tertentu. Yang ketiga, termometer inframerah. Biasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh saat pandemi. Alat pengukur suhu satu ini dapat mengukur suhu pada arteri tanpa menyentuh tubuh sama sekali. Yang keempat, termometer digital. Alat ini tidak menggunakan alkohol maupun air raksa. Dalam mengukur suhu, termometer digital memakai sifat pemuaian pada logam sehingga pengukuran suhu menjadi lebih cepat dan tepat dilakukan. Yang kelima, ada termometer laboratorium, pengukur suhu yang biasa dipakai untuk membantu kegiatan penelitian atau eksperimen. Alat ini yang biasanya berisi air raksa atau alkohol guna mengukur suhu. Adapun suhu cairan yang dimasukkan pun cukup bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir ada termokopel, yaitu alat pengukur suhu yang berupa sensor termoelektrik. Apabila dilakukan konfigurasi dengan benar dan tepat, termokopel ini bisa melakukan pengukuran suhu dengan jangkauan yang luas. Dalam menyatakan sebuah suhu, alat yang dipakai atau termometer ini bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu termometer padat dan juga termometer cair. Termometer zat padat menggunakan sifat benda padat sebagai bahan pembuatannya, sementara termometer cair memakai benda cair atau alkohol sebagai bahan pembuatannya. Nah, ada juga satuan suhu. Ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Karena videonya sudah melebihi batas maksimal, jadi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Dadah!